Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas terdengar? Jelas. Jelas Ustaz. Baik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma, Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Bu Ibu Akhwati Fillah rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah. Malam hari ini insya Allah kita akan memulai rihlah ilmiah kita, perjalanan ilmu kita, mempelajari buku metode Al-Huda. 60 hari belajar menerjemahkan Al-Quran, metode Al-Huda, karya Ustadz Ahmad Huseno. Ya. Sebelum kita mulai, mungkin saya ingin mengingatkan kepada kita semua ya mengenai tata tertib belajar kita ya. Jadi supaya belajar kita ini tertib dan sesuai dengan apa yang kita inginkan ya. Tujuannya tercapai sesuai dengan apa yang kita harapkan. Maka kita perlu ada tata tertib yang perlu kita sepakati sama-sama. Tata tertib kursus bahasa Arab via Zoom. Tata tertibnya apa saja? Kemarin sudah saya share juga ini sebetulnya filenya ya. Yang pertama, kursus ini diselenggarakan melalui aplikasi Zoom dan WhatsApp. Oleh karena itu perlu ibu-ibu sekalian ya, akhwati fillah rahimakumullah, peserta kursus ini menginstal aplikasi Zoom ya di handphonenya masing-masing atau di laptop ya, di perangkat yang digunakan untuk belajar ya. Diinstal aplikasi Zoom dan aplikasi WhatsApp-nya. Link Zoom akan dibagikan sebelum kelas dimulai dan dicantumkan dalam deskripsi WA Group. Jadi linknya akan selalu ada di deskripsi WA Group atau di info group. Sudah tahu kan ya cara buka info group ya? Tinggal ditekan saja judul grup di atas. Ya, itu nanti kalau ditekan terbuka itu info tentang grup kita. Info-info penting tentang grup kita. Jadi link Zoom-nya senantiasa ada di situ. Ya, karena sering ada peserta ya kalau di angkatan sebelum itu sering yang nanya lagi nanti pekan depan, Ustadz link Zoom-nya mana? Padahal link Zoom-nya senantiasa ada di info group. Ya, kalau masih ada yang belum paham cara buka info group, silakan tanya ya, silakan komentar aja di grup atau sekarang juga boleh cara buka deskripsi WA group. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, setiap peserta diharapkan menyesuaikan nama akun Zoom-nya sesuai dengan nama yang terdaftar. Karena kursus ini interaktif. Nanti saya akan minta peserta untuk baca, untuk menjawab. Sehingga mohon namanya itu disesuaikan dengan nama saat mendaftar. Jangan sampai namanya masih nama suaminya misalnya. Atau di sini ada yang namanya Lab 00779. Nah, ini siapa nih? Nah, tolong Lab 0079 ya. Nah, ini diganti namanya ya. Saya ketik nih. Tolong diganti namanya. Ya. Ya, siap, Jadi Pak. Diganti, Pak. Kelihatannya belum ini belum nyimak mungkin ya. Nah, jadi tolong diganti ini Lab 0079. Kalau yang lain sih insya Allah sudah semua nih sudah diganti ya. Ada Bu Lilis, Bu Yasmin, Bu Yunita ya. Baik. Jadi ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, peserta diharapkan sudah mempersiapkan diri dan memastikan jaringan internet berjalan dengan baik 10 menit sebelum pelajaran dimulai. Jadi tolong persiapkan diri 10 menit sebelum pelajaran dimulai, internetnya sudah baik, kemudian
kondisi lingkungan belajarnya juga sudah baik ya. Diharapkan ya belajar di lingkungan yang memang mendukung untuk proses belajar ya. Jangan lagi di luar, lagi sambil belanja. Dulu tuh ada pesertanya sambil belanja di supermarket sambil dengerin. Ah, ini nggak bisa ya. Kita belajarnya interaktif, ada tanya jawab. Jadi tolong pastikan berada di ruangan yang memang siap untuk belajar. Nah itu kemudian itu di nomor 4 demikian ya. Di selama durasi jadwal pembelajaran online, peserta diharapkan berada di rumah atau dalam ruangan yang mendukung proses belajar. Jadi jangan sambil dalam perjalanan ya. Ada waktu itu pesertanya lagi di bus. Nah, kemudian ketika diminta baca, yang kedengeran suara tukang ngamen, suara. Nah, akhirnya mengganggu peserta yang lain. Ya, jadi kalau sedang safar ya nggak apa-apa, izin aja, boleh izin tidak hadir. Ya, asal jangan kebanyakan yang izin. Kalau kebanyakan yang izin kita nggak ada pelajaran via Zoom. Ya, jadi minimal Zoom ini terselenggara minimal 50% dari peserta yang terdaftar. Hari ini peserta yang terdaftar ada 34 orang. Jadi minimalnya berapa tuh? 17 ya. Alhamdulillah malam ini yang hadir 18. Ya. Kemudian yang kelima, peserta yang hadir di Zoom diharapkan berinteraksi dalam pelajaran. Bukan diharapkan lagi, sebetulnya wajib ikut berinteraksi dalam pelajaran. Ikut membaca, mendengarkan, dan menjawab soal yang ditanyakan. Jadi tidak boleh hanya sekedar menyimak gitu. Ustadz saya nyimak doang, nggak boleh. Ya, jadi kalau masuk ke Zoom ya wajib ikut berinteraksi ya, karena pelajaran kita ini ada tanya jawabnya ya. Jadi nggak bisa kalau hanya sekedar mendengarkan. Kalau hanya ingin mendengarkan saja nanti bisa menyimak via rekaman. Jadi setiap selesai pelajaran insya Allah nanti kita sediakan rekamannya. Begitu ya. Jadi wajib untuk interaksi dalam pelajaran. Kemudian peserta ikhwan wajib untuk menyalakan kamera. Nah, ini kelasnya kelas akhwat. Sedangkan peserta akhwat wajib mematikan kamera. Jadi kameranya dimatiin aja, Bu. Nggak usah dinyalain. Ya, mematikan kamera tapi tetap memakai jilbab. Memakai kerudung ya, menutup aurat. Ya, jadi selama pelajaran berlangsung, mohon tetap memakai jilbab, memakai kerudung. Karena pernah kejadian peserta ketika diminta menyalakan mikrofon, salah pencet, yang dinyalain kamera. Dan nggak pakai jilbab lagi kan. Nah, ini musibah. Ya, jadi tolong kita waspada lah, apa namanya, antisipasi. Ya, jangan sampai kejadian seperti itu. Ya, jadi selama pelajaran, tolong tetap memakai kerudung, tetap memakai jilbab, tetap menutup aurat. Ya, dan kameranya dimatikan saja. Kemudian yang ketujuh, peserta diwajibkan mematikan mikrofon, kecuali jika diminta untuk menjawab, mengulangi bacaan, atau ingin bertanya. Jadi kalau ingin bertanya, baru dinyalakan mikrofonnya. Ya. Nanti kalau ingin bertanya, silakan raise hand terlebih dahulu, angkat tangan terlebih dahulu. Di Zoom ini ada fasilitas raise hand ya, bisa digunakan fasilitas raise hand. Nanti angkat tangannya, baru kemudian dinyalakan mikrofonnya. Kemudian setiap pelajaran itu ada PR. Jadi peserta diharapkan mengumpulkan PR sesuai waktu yang telah ditentukan. Jika 3 pekan tidak mengumpulkan PR, maka akan dikeluarkan dari grup belajar. Jadi maksimal 3 pekan atau 3 pertemuan. Kalau tidak ada PR yang disetorkan, ya berarti kami anggap sudah tidak berminat untuk melanjutkan belajar. Dikeluarkan dari grup belajar. Ya, jadi setiap pekan ada PR. PR-nya nanti dikumpulkan ke nomor WhatsApp pengumpulan tugas. Nanti saya share nomor WhatsApp pengumpulan tugas di grup. Kemudian peserta pelajaran via Zoom terselenggara jika peserta yang hadir mencapai 50% dari peserta yang terdaftar. Hari ini yang terdaftar tadi masih ada 34.
Dan biasanya memang ada aja peserta yang mundur, peserta yang mengundurkan diri, baik mengundurkan diri dengan cara baik-baik itu izin, maupun tiba-tiba muntaber, mundur tanpa berita. Ya, nanti kalau misalnya pesertanya berkurang, berarti kuota 50%-nya juga kan berkurang ya. Misalnya kalau hari ini 34, misalnya 2 pekan lagi misalnya berkurang tinggal 30 pesertanya, berarti 50%-nya 15 orang. Minimal 15 orang yang hadir di Zoom, maka Zoom akan kita selenggarakan. Kalau Zoom tidak diselenggarakan bagaimana? Apakah nggak ada pelajaran? Ada, tetap. Ada pelajaran, nanti saya berikan video rekaman ya dari pelajaran kelas sebelumnya. Silakan disimak dan nanti dikerjakan tugasnya. Tapi memang lebih enak belajarnya itu langsung via Zoom. Lebih interaktif, lebih ya insya Allah lebih mudah untuk difahami dibandingkan dengan hanya sekedar mendengar rekamannya. Itulah 9 tata tertib dari kelas kita ini ya, pembelajaran di kelas kita ini. Ada yang mau ditanyakan mengenai tata tertib? Ini tata tertibnya nanti mungkin saya share lagi di grup kalau ada yang belum baca. Ya. Ada? Kalau nggak ada yang ditanyakan mengenai tata tertib, saya ingin melanjutkan dengan memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Setiawan. Saya pengajar di kelas terjemah Al-Quran ini. Dan saya tinggal di Depok ya, Depok, Jawa Barat. Menikah, 1 orang istri, 8 orang anak. Pendidikan UNJ, Universitas Negeri Jakarta, jurusan Teknologi Pendidikan. Tapi saya nggak selesai di UNJ, nggak selesai skripsi doang. Kemudian saya juga kuliah di IOU, International Online University, ya, jurusan Bahasa Arab. Saya juga ambil kuliah di STINU di Pangandaran, jurusan Manajemen Pendidikan. Sebelum kuliah saya pesantren dulu, pesantren di Persatuan Islam, dan juga di Madrasah Aliyah Al-Hikmah di Duat di Jakarta Selatan. Aktivitas sekarang mengajar di beberapa tempat, di beberapa perusahaan. Selain juga menginisiasi pembelajaran bahasa Arab via online ini melalui lembaga pesantren virtual At-Tabi'in. Pesantren virtual At-Tabi'in ini memiliki beberapa kelas yang sedang berjalan. Ada sekitar 18 kelas yang aktif berjalan, belajar bahasa Arab dengan kitab Durusul Lughah, kemudian juga kitab Al-Muyassar fi Ilmi Nahwi, dan juga khusus kelas mengenai terjemah Al-Quran. Itu mungkin perkenalan. Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, kita insya Allah akan lanjut. Malam hari ini alhamdulillah ada 20 orang yang hadir. Ya. Mudah-mudahan yang hadir sudah punya semua bukunya ya. Kalau belum punya bukunya boleh pesan bukunya. Di saya ada 3 buku lagi insya Allah stoknya. Bisa dipesan. Buku yang akan kita pelajari adalah buku Metode Al-Huda, karya Ustadz Ahmad Huseno. Buku ini terdiri dari 60 bab, yang setiap babnya itu diistilahkan dengan hari. Ya, jadi hari pertama, hari kedua, itu bab 1, bab 2, begitu ya. Judul bukunya tadi, 60 hari belajar menerjemahkan Al-Quran, Metode Al-Huda. 60 hari, kalau belajarnya setiap hari mungkin selesai itu 60 hari ya, 2 bulan ya. 1 bulan kan 30 hari, berarti sekitar 2 bulan. Kalau belajarnya setiap hari. Tapi kan kita nggak mungkin belajar setiap hari, jadi kita hanya punya waktu belajar setiap pekan. Jadi kemungkinan kita itu belajar ya sekitar 7 bulan lah. Kalau angkatan ketiga, angkatan keempat kemarin itu 7 bulan. Angkatan keempat dan angkatan ketiga. Kita ini angkatan ke-6 ya. Angkatan ke-6. Angkatan ke-5 masih berjalan. Angkatan keempat sebentar lagi selesai, itu sekitar 7 bulan. Kalau angkatan pertama, angkatan kedua lebih cepat. Itu 6 bulan selesai.
Ya, karena satu kali pertemuan itu bisa 2, bisa 3 bab kita bahas. Ya. Tapi mulai angkatan ketiga, angkatan keempat, saya agak lambatkan ritme belajarnya. Jadi kemungkinan 7 bulan lah kita baru selesai. Mudah-mudahan kita bisa bersabar, istiqomah, belajar sampai selesai. Dan memang belajar Al-Quran ya, itu banyak godaannya. Itu sebabnya Allah perintahkan kepada kita untuk baca isti'adzah, baca ta'awudz ya sebelum baca Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Kenapa diminta ta'awudz? Karena memang godaan untuk berhentinya itu besar. Ya. Dan yang digoda bukan hanya yang belajar, yang ngajar juga digoda buat berhenti ngajar. Jadi kita sama-sama ya mendoakan, sama-sama mendukung ya supaya kita istiqomah bisa belajar buku ini sampai selesai. Ya. Dikuat-kuatin Bu, ya. Sama saya juga menguat-kuatkan diri saya supaya mengajar ini sampai selesai. Dan kita sudah sepakati waktu belajar kita adalah setiap hari Selasa, ba'da Isya. Ya, ba'da Isya. Kalau sekarang Isya agak mundur 19.08 di tempat saya, jadi mungkin kita mulainya juga agak mundur 19.40. Tapi nanti kalau Isyanya maju lagi ya kita majukan waktu belajar kita. Demikian pengenalan mengenai buku. Ya, jadi buku yang kita pelajari buku Metode Al-Huda. Buku ini ya ibu-ibu sekalian banyak membahas tentang kaidah bahasa Arab. Jadi modal untuk bisa menerjemahkan Al-Quran itu 2. Ya. Modal atau keahlian yang diperlukan untuk bisa menerjemahkan Al-Quran minimal ada 2. Nah, apa saja? Yang pertama, hafal kosakata Al-Quran. Yang kedua, faham tata bahasa Arab. Jadi 2 ini modalnya ya. Hafal kosakata, yang kedua faham tata bahasa Arab. Nah, untuk hafal kosakata mau nggak mau memang kita harus banyak membaca. Membaca mushaf terjemah perkata. Jadi saya selalu mengingatkan kepada peserta kelas terjemah itu, tolong banyak-banyak baca Quran. Kalau kita memang jujur ingin belajar menerjemahkan Al-Quran, harus banyak baca Al-Quran. Baca Al-Quran plus terjemahnya per kata. Ya. Jadi tolong miliki tuh mushaf terjemah per kata, Al-Quran terjemah per kata. Banyak-banyak dibaca. Ya. Dan Allah sudah berjanji kepada kita bahwa Al-Quran ini mudah untuk dipelajari. Walaqad yasarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Dan sungguh kami telah mudahkan Al-Quran ini untuk dipelajari. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran dari Al-Quran? Ya, sudah dimudahkan untuk dipelajari. Bentuk kemudahan dari Allah supaya Al-Quran ini mudah dipelajari adalah Allah Ta'ala menjadikan Al-Quran ini memiliki kata-kata yang berulang-ulang. Jadi sebetulnya nggak perlu kita hafal semua kata dalam Al-Quran 30 juz. Nggak perlu. Cukup, ya ini berdasarkan penelitian ya, cukup 3 juz saja dari Al-Quran di ayat di surat-surat pertama itu dikuasai. Ada yang komentar suara saya hilang. Yang lain dengar suara saya tidak? Dengar Jelas Ustaz. Ustaz. Jelas ya? Dengar Pak Ustadz. Dengar ya? Dengar Pak Ustadz. Dengar ya? Dengar. Baik. Jadi cukup 3 juz saja. Ya, 3 juz. Juz 1, juz 2, juz 3. Itu dikuasai itu. Kosakatanya. Insya Allah kalau kita menguasai 3 juz Al-Quran itu, surat Al-Baqarah dan Al-Imran, ya, itu mencukupi minimal 70% dari kosakata Al-Quran.
Jadi keahlian yang pertama tadi hafal kosakata Al-Qur'an, dan di buku ini tidak diajari itu untuk menghafal kosakata. Ya, jadi harus mandiri menghafal kosakata Al-Qur'an. Tapi khusus untuk angkatan ke-5 ini, saya akan berikan kuis terkait dengan kosakata Al-Qur'an. Jadi setiap pekan insya Allah ada kuis kosakata Al-Qur'an, mulai dari surat Al-Baqarah ya. Jadi kita adakan kuis setengah halaman, tolong dipelajari itu kosakatanya, nanti diisi kuisnya untuk mengetes hafalan kosakata Al-Qur'an kita. Kemudian yang kedua, untuk menerjemahkan Al-Qur'an, keahlian berikutnya adalah memahami tata bahasa Arab. Tata bahasa Arab itu luas sekali. Ada ilmu nahu, ada ilmu sorof, ada ilmu i'lal, ya. Nanti mungkin naik lagi ada ilmu balaghah, ya, dan seterusnya. Tapi yang paling minimal itu ilmu nahu dan ilmu sorof. Ilmu nahu itu apa? Ilmu nahu itu adalah ilmu yang mempelajari mengenai kedudukan kata. Jadi apakah kata ini jadi subjek, apakah jadi objek, apakah jadi keterangan, itu dipelajari di ilmu nahu namanya. Kemudian ada ilmu namanya ilmu sorof. Ilmu sorof itu adalah ilmu yang mempelajari mengenai perubahan kata. Jadi satu kata dalam bahasa Arab dia bisa berubah menjadi kata kerja, bisa berubah menjadi kata benda, bisa berubah menjadi kata sifat. Perubahan kata itu dipelajari di ilmu sorof. Nah, buku metode Al-Huda yang ada di hadapan kita sekarang nih, yang sudah punya ya, ini adalah buku yang disusun untuk memudahkan kita memahami ilmu nahu dan ilmu sorof. Jadi ini buku untuk memudahkan kita memahami tata bahasa Arab secara sederhana, secara simple. Namanya simple ya. Tentu saja nanti ada simplifikasi, ada penyederhanaan-penyederhanaan. Ada kaidah-kaidah yang mungkin kalau di ilmu nahu, di ilmu sorof, di kitab aslinya itu lebih detil, lebih rumit, lebih panjang. Tapi di buku ini dipersingkat. Di buku ini diambil bagian-bagian pentingnya saja. Ya. Jadi insya Allah kalau kita menguasai buku metode Al-Huda ya, yang ada di hadapan kita ini, insya Allah kita paham secara sederhana mengenai tata bahasa Arab. Kemudian ditambah dengan hafalan kosakata Al-Quran kita dari juz 1 sampai juz 3. Insya Allah itu sudah memadai untuk kita bisa menerjemahkan Quran secara mandiri minimal ya 70% lah. Kalau 3 juz kita kuasai minimal 70% Al-Quran. Insya Allah bisa kita terjemahkan secara mandiri. Tapi tentu saja sekali lagi untuk mencapai itu semua butuh perjuangan, ya, butuh pengorbanan. Pengorbanan waktu, pengorbanan tenaga, pengorbanan konsentrasi, mungkin juga pengorbanan harta. Ya, karena di kelas ini saya mewajibkan peserta untuk punya buku ya. Jadi beli buku, kemudian juga mungkin pengorbanan hartanya dalam bentuk infak SPP setiap bulan. Ya, SPP-nya enggak saya tentukan nominalnya tuh berapa saja ya, tapi minimal 50.000 ya per bulan itu. Nah, tapi ya silakan kalau 50.000 per bulan itu kan berarti satu pertemuan itu ya 10.000 sekian lah ya. Nah, jadi cukup murah lah ya, belajar bahasa Arab hanya 50.000 per bulan tuh insya Allah termasuk ya murah sekali lah. Ya, tapi ya sekali lagi ini juga bagian dari pengorbanan kita. Jadi untuk mencapai itu sekali lagi nggak mudah, butuh pengorbanan, butuh jiddiyah, butuh kesungguhan. Ya. Mudah-mudahan kita semua Allah berikan taufik ya supaya kita bisa mempelajari buku ini dengan baik. Baik, itu pengantar mengenai buku metode Al-Huda. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita masuk ke bab pertama? Saya berusaha mengajarkan buku ini dengan pelan-pelan. Jadi nanti kalau ada yang kurang difahami atau terasa terlalu cepat, tolong ingatkan saya. Ya, karena kalau lihat data ya, ini pesertanya banyak yang sudah senior ini. Ya, banyak yang usianya di atas 40 ya. Ada yang usianya 50, usianya 60 ya. Nah, kalau di angkatan sebelumnya ada yang 70, 80 masih ada yang belajar dan insya Allah nggak jadi masalah itu.
untuk belajar meskipun usianya sudah senior. Tapi ya karena usianya sudah senior mungkin kita perlu sesuaikan ritme belajarnya. Tidak terlalu cepat. Baik. Kalau nggak ada pertanyaan kita mau masuk ke bab 1. Siap ya? Kita masuk bab 1 ya. Bab 1 hari pertama. Ya. Di bab 1 kita belajar tentang mengartikan. Mengartikan ayat di dalam Al-Quran. Kita tahu bahwa ayat di dalam Al-Quran itu terdiri dari beberapa kalimat. Jadi misalnya ayat pertama di surat Al-Fatihah. Ayat kedua, maaf. Di surat Al-Fatihah ini terdiri dari satu kalimat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kalimat itu apa kalimat? Kalimat itu adalah rangkaian kata-kata. Susunan kata-kata. Nah, dari kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin ini ada berapa jumlah katanya di kalimat ini? Kalau kita belum pernah belajar bahasa Arab, ya, cara paling mudah untuk menebak berapa jumlah kata di dalam satu kalimat adalah dengan melihat spasi. Spasi itu apa? Jarak antar kata. Maka kita lihat di sini ada 1 spasi, 2 spasi, 3 spasi. Ada 3 spasi berarti tebakan awam kita adalah ayat ini atau kalimat ini terdiri dari 4 kata. Ya, gitu ya. Kalau kita lihat spasinya. Terdiri dari 4 kata. Kata pertama alhamdu, kata kedua lillahi, kata ketiga rabbi, dan kata keempat al-alamin. Nanti kalau kita sudah belajar bahasa Arab, kita akan tahu bahwa ternyata di dalam lillahi ini ada 2 kata. Kata pertama adalah li, dan kata kedua adalah Allah. Sehingga jawaban yang tepatnya adalah Alhamdulillahirabbil alamin ini ada 5 kata. Ya. Kata pertama adalah alhamdu, kata kedua li, kata ketiga Allahi, kata keempat Rabbi, kata kelima al-alamin. Silakan dibuka mikrofonnya. Kita baca sama-sama. Bisa ya buka mikrofon ya. Tinggal pencet yang tanda seperti mic gitu. Nah, pencet. Kita baca sama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Silakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, kita terjemahkan per kata. Alhamdu apa artinya? Segala puji bagi Allahi apa artinya? Allah. Li bagi Allah. Rabbi apa artinya? Rabbi Tuhan. Al-alamin apa artinya? Semesta alam. Baik. Kemudian yang kedua, kalimat kedua. Kita baca sama-sama. Innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim. Salah saya instruksinya ya, bukan baca sama-sama. Baca setelah saya. Kan dulu. Innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim. Silakan. Innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim. Inna apa artinya? Sesungguhnya Alladzina orang-orang yang kafaru mereka telah kafir sawa'un sama saja ala atas him mereka. Jadi ada berapa kata di sini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kata ya. Inna alladzina kafaru sawa'un ala dan him. Kemudian yang ketiga kita baca sama-sama. Ikuti setelah saya. Saya baca dulu. Yukhadi'unallaha walladzina amanu. Silakan. Yukhadi'una apa artinya?
Mereka menipu Allah Allah wa dan dan alladzina orang-orang yang yang amanu. mereka beriman. Ini ada berapa kata di sini? 5 kata. Yang keempat, perhatikan, saya baca terlebih dahulu. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Silakan. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Wa apa artinya wa? dan Idza apabila laqu mereka bertemu alladzina orang-orang yang amanu mereka beriman, qalu mereka berkata, amanna. kami beriman. Nah, ini ibu-ibu sekalian yang kita sebut menerjemahkan perkata. Dan tadi sudah saya sampaikan, supaya kita bisa menerjemahkan Al-Quran, kita butuh 2 keahlian. Ingat ya, keahlian pertama apa tadi? Hafal kosakata Al-Quran. Hafal kosakata Al-Quran diraih dengan kita banyak membaca terjemah perkata. Ya, membaca terjemah perkata tuh seperti itu tadi tuh. Jadi dibaca perkataannya wa dan idza apabila laku mereka bertemu alladzina dan seterusnya. Jadi tolong ibu-ibu punya mushaf terjemah perkata. Ya, harus berkorban tuh, beli mushaf, beli Al-Qur'an terjemah perkata ya. Atau minimal install di handphonenya. Sekarang sudah ada aplikasi terjemah perkata. Ya. Ini saya kasih contoh nih, mushaf terjemah perkata. Sebentar. Misalnya seperti ini nih, mushaf terjemah perkata. Nah, jadi ada Bismillahirrahmanirrahim. Bismi dengan nama Allahi Allah. Ar-Rahman, Maha Pemurah. Ar-Rahim, Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin dan seterusnya. Ya, sering-sering kita baca ini. Mushaf terjemah perkata. Baik. Insya Allah harganya nggak mahal kok, nggak nyampe 100.000 mushaf terjemah perkata. Baik. Nah, jadi itu menerjemahkan perkata ya. Sekarang kita masuk latihan. Saya mau panggil mulai dari abjad A ya. Nah, saya minta Bu Anne, silakan Bu Anne dibaca. Ya, Satu. siap. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Naam. Alladzina artinya apa Bu kira-kira? Yang Orang-orang yang alladzina. orang-orang yang Yu'minuna apa artinya Bu? mereka beriman. Betul, mereka beriman. Bil ghaibi. Bil itu kepada yang gaib. Bi-nya itu kepada al-ghaibi yang gaib. Wa dan yuqimuna apa artinya? Yuqimuna mereka yang mendirikan. Mereka mendirikan. As-salata. Salat. Baik, Masya Allah. Nah, itu menerjemahkan perkata ya. Alhamdulillah. Terima kasih Bu Anne. Berikutnya kita minta Bu Dewi. Nomor 2 Bu Dewi, silakan. Wa bil akhirati hum yuqinun. Nah, wa artinya apa Bu? Wa. Dan Bil akhirati di akhirat kepada akhirat atau terhadap akhirat. Mereka yukinuna mereka yakini. mereka Yakin. Betul. Wabil akhirati dan terhadap akhirat mereka yuqinun mereka yakin. Masya Allah. Barakallahu fiik. Terima kasih Bu Dewi. Berikutnya kita minta Bu Emi Solo. Nomor 3 Bu. Silakan.
khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Baik. Khatama apa artinya Bu? Khatama. Dia menutup. Dia menutup. Siapa yang menutup? Allah ala atas qulubihim. qulubihim, hati-hati mereka. Hati-hati mereka. Wa Dan ala atas sam'ihim. sam'ihim, pendengaran mereka. Sam'ihim, pendengaran mereka. Masya Allah. Barakallahu fiik. Terima kasih Bu Emi. Bisa kita lihat ya, Al-Quran itu kata-katanya berulang. Jadi misalnya tadi di contoh nomor 1 kita ketemu wa. Di 2, ketemu lagi wa. 3, ketemu lagi wa. Kalau kita sering baca, lama-lama kita hafal. Wa itu artinya apa? Wa artinya dan. Ya, di contoh 1 kita ketemu bi. Nomor 2 juga kita ketemu bi. Bi artinya apa? Bi artinya bisa dengan, bisa juga terhadap, bisa juga kepada. Ya, bi. Jadi ini bentuk kemudahan dari Allah. Ya, Allah memudahkan kita belajar Al-Quran dengan memberikan Al-Quran kepada kita yang katanya itu berulang-ulang. Jadi tinggal kita rajin apa enggak tuh bacanya. Contoh nomor 4. Silakan Bu Fat Arini. Silakan dibaca. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir. Wabil yaumil akhir. Wa artinya apa Bu? Wa. Dan Min dari an-nasi orang manusia. Ya. manusia. Manusia. Manusia ya. Man yaqulu. Orang yang yang dia Yaqulu. berkata. Man itu orang yang yaqulu. Orang yang dia berkata. Antara manusia ada orang yang berkata amanna. Kami beriman Billahi. kepada Allah. Wa Dan bil yaumi. Kepada hari akhir. Dan kepada hari Al-akhiri. Akhir. Baik, Masya Allah. Barakallahu fiik. Terima kasih Bu Fat. Berikutnya kita minta Bu Fitriyah. Nomor 5. Wa ma yahda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Wa artinya apa Bu? Wa. Dan tidaklah yakhda'una, mereka menipu illa kecuali anfusahum, diri-diri mereka, wa dan tidak yash'urun, mereka menyadari. Masya Allah. Barakallahu fiik. Bisa ya menerjemahkan perkata ya? Bisa. Baik. Ada pertanyaan sebelum kita lanjut lagi? Ustadz boleh tanya Ustadz? Boleh. Ustadz, waktu menerjemahkan pada saat kita ketemu fi'il madi boleh pakai telah gitu? Misalkan amanu, mereka telah beriman. Jangan bertanya fi'il madi dulu Bu. Di sini belum ada yang paham apa itu fi'il. Maksudnya artinya boleh diterjemahkan dengan telah gitu? Saya nggak mau jawab karena ini belum kita pelajari. Khawatirnya nanti bingung. Baik, Ustadz. Nah, ini banyak peserta yang belum sama sekali belajar bahasa Arab. Nah, jadi kalau udah diperkenalkan ini fi'il madi, bingung. Ya, jadi saya nggak mau jawab dulu. Baik. Pertanyaan yang lain. Ya. Jadi dari bab 1 ini sebetulnya kita belajar bahwa setiap ayat itu terdiri dari beberapa kalimat. Dan kalimat itu terdiri dari beberapa kata. Untuk tahu satu kalimat itu berapa kata, ya, caranya adalah kita lihat spasinya tadi. Itu cara yang paling sederhana. Ya. Tapi kalau kita sudah tahu bahwa li, misalnya bahwa wa,
Ya, bahwa ada beberapa huruf yang dia bersambung dengan kata yang lain, ya, maka kita akan tahu bahwa ternyata ada satu kata yang ada dua kata yang dia bersambung gitu. Nah, seperti tadi ya, alaihim, seperti tadi lillahi, itu di dalamnya ada dua kata gitu. Kemudian tadi kita sudah praktek juga nerjemahin per kata ya. Gitu. Baik, kalau nggak ada pertanyaan, di bab 1 ini juga kita mulai diperkenalkan mengenai ciri pelaku. Ciri pelaku. Perhatikan. Ada ciri pelaku dari kata, dari satu kata. Ya. Ada ciri pelaku fathah di akhir. Fathah di akhir ini menunjukkan pelakunya adalah dia. Misalnya dalam kata khotama, ada fathah di akhir. Menunjukkan pelakunya siapa? Dia. Ya. Jadi saya ulang, fathah di akhir menunjukkan pelakunya dia. Contoh lagi misalnya taroka. Taroka itu artinya dia meninggalkan. Dari mana kita tahu pelakunya dia? Karena ada tanda pelaku yaitu fathah di akhir. Contoh lagi kholaqo. Kholaqo ada fathah di akhir. Fathah di akhir menunjukkan pelakunya dia. Maka kholaqo kita terjemahkan dia menciptakan. Ya. Jadi fathah di akhir menunjukkan pelakunya siapa? Dia. Jelas? Kemudian ciri pelaku dia selain fathah di akhir adalah ya di awal. Contoh yakulu. Yakulu artinya dia berkata. Bagaimana kita tahu pelakunya dia? Karena ada ciri pelaku ya di awal. Contoh lagi yamuddu. Yamuddu artinya dia membiarkan. Bagaimana kita tahu pelakunya adalah dia? Karena ada ya di awal. Contoh lagi yastahzi'u. Yastahzi'u pelakunya adalah dia. Dari mana kita tahu pelakunya dia? Karena ada ya di awal. Jadi ya di awal atau fathah di akhir menunjukkan pelakunya siapa? Dia. Oke, jelas ya? Fathah di akhir atau ya di awal menunjukkan pelakunya dia. Sekarang kita beralih ke pelaku kedua. Tadi pelaku pertama dia. Sekarang pelaku kedua adalah mereka. Mereka itu dia banyak orang ya, mereka. Mereka, kita tahu pelakunya mereka dengan tanda waw alif di belakang. Contohnya kafaru. Kafaru ini berarti pelakunya mereka. Mereka ingkar atau mereka kafir. Pelakunya mereka. Dari mana kita tahu pelakunya mereka? Lihat tandanya waw alif. Contoh lagi amanu. Amanu ada waw alif di akhir. Berarti pelakunya mereka. Kita terjemahkan bagaimana? Mereka beriman. Qalu. Qalu ada waw alif di akhir. Waw alif di akhir menunjukkan pelakunya mereka. Mereka berkata. Ya, jadi mereka cirinya apa? Waw alif. Selain waw alif, ciri mereka ada juga ya di awal, waw nun di belakang. Tadi kita sudah belajar ya di awal itu pelakunya siapa? Dia. Tapi kalau ditambah waw nun ini menunjukkan banyak. Maka dianya jadi banyak. Dia banyak itu siapa? Mereka kan. Ya. Contohnya ya'lamuna, ada ya di awal, waw nun di akhir, menunjukkan pelakunya mereka. Mereka mengetahui. Yakdzibuna, pelakunya siapa? Mereka. Mereka berdusta. Yakhda'una, pelakunya siapa? Mereka. Mereka menipu. Ya, jadi di bab 1 ini kita belajar tanda pelaku untuk dia dan mereka. Dia tanda pelakunya apa tadi?
fathah di akhir atau ya di awal. Mereka tanda pelakunya apa? Waw alif di akhir atau ya depan, waw nun di belakang. Hafal ibu-ibu? Silakan dibuka mikrofonnya. Tanda pelaku. Ulangi ucapan saya. Tanda Tanda pelaku. Tanda pelaku. pelaku. Jika satu kata Jika Satu kata. akhirnya fathah akhirnya Akhirnya kemungkinan pelakunya adalah dia. kemungkinan pelaku adalah dia. Juga jika satu kata Juga Satu kata. ada huruf ya di depan ada huruf Ya di depan. menunjukkan pelakunya dia. menunjukkan pelakunya dia. Jika satu kata Jika satu kata ada waw dan alif di belakang ada ada waw dan alif alif di belakang menunjukkan pelakunya mereka. menunjukkan pelakunya mereka. Atau jika satu kata Atau jika satu kata huruf awalnya ya dan huruf akhirnya waw nun huruf awalnya ya dan huruf akhirnya waw waw nun waw dan na juga menunjukkan pelakunya mereka. menunjukkan mereka. Baik, Masya Allah. Jelas. Coba kita lihat. Bu Ana ada pertanyaan, silakan. Ustadz mau tanya, tadi kan dia ini salah satunya adalah ya di awal. Nah, ya-nya ini sudah pasti fathah ya? Enggak. Nggak mungkin domah, nggak mungkin Boleh. kasroh. Bisa fathah, bisa domah, tapi nggak mungkin kasroh. Oh, bisa fathah, bisa domah. Ya baik, terima kasih. Baik. Nah, coba kita lihat ya. Silakan dibuka mikrofonnya. Kita lihat nomor 6 ini. Di nomor 6 ada kata kanu. Kanu ini pelakunya siapa? dia Mereka waw alif Mereka. Yakdzibuna, pelakunya siapa? mereka Yang merah aja nih. Ya'lamuna, pelakunya siapa? mereka Mereka. Baik. Yang ke-8. Yastahzi'u, pelakunya siapa? Iya. Dia. Yamuddu, pelakunya siapa? Dia. Ya'mahuna, pelakunya siapa? Mereka. Taraka, pelakunya siapa? Dia. Yubsiruna, pelakunya siapa? Mereka. Khalaqa, pelakunya siapa? Dia. Bisa ya? Kita coba lihat Quran. Kita lihat Quran. Juz sama aja, juz sama. Nah, juz sama. Yang gampang-gampang aja. Nah ini. Asa. Pelakunya siapa kira-kira? Dia. Dia. Tanafasa. Pelakunya siapa? Dia. Ini bukan ya. Tadhabuna itu kalian nanti. Ini kalian. Nah, yasha'a. dia Dia. 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 Gampang-gampang aja dulu. Gorro ini kata kerja. Dia. Betul. Khalaqa. dia Sya'a. dia Salah kira ya. Baik. Selesai ini bab 1 ya. Kita mau masuk bab 2. Kita masih ada waktu 9 menit karena tadi kita mulainya jam 7:40.
Baik. Nah, kita masuk bab 2. Pembagian jenis kata. Kata dalam bahasa Arab disebutnya kalimah. Kalimah. Al-kalimatu. Kalimah ini kata. Ya, dalam bahasa Arab. Kata itu apa sih kata? Kata itu rangkaian huruf yang memiliki makna. Itu kan kata ya. Kalau dalam bahasa Indonesia misalnya ada kata IBU. IBU ini kata atau bukan? Kata, karena ada maknanya. Ibu itu ada maknanya. Tapi kalau BIU, kata bukan? Bukan, karena nggak ada maknanya. Biu, apa maknanya biu? Nggak ada. Tapi kalau UBI, kata bukan? Kata, ada maknanya tuh ubi. Ya. Jadi kata itu rangkaian huruf yang memiliki makna. Itu disebutnya kata. Kata dalam bahasa Arab sama dengan kalimah. Ya, kalimah. Pakai tak marbutoh ya, kalimah. Nah, kalimah atau kata itu ada 3 macam dalam bahasa Arab. Ada ismun, kata benda. Ada fi'lun, kata kerja. Ada harfun. Harfun ini artinya huruf bermakna. Huruf tapi punya makna. Ya. Kalau dalam bahasa Indonesia nggak ada huruf bermakna. Ya, misalnya dalam bahasa Indonesia ada huruf B gitu. B maknanya apa? Nggak ada. Tapi dalam bahasa Arab ada huruf waw. Waw. Waw itu ada maknanya. Maknanya apa? Dan. Nah, ini yang dimaksud dengan harfun ya. Huruf bermakna. Tapi ada juga dalam bahasa Arab huruf yang nggak ada maknanya. Misalnya apa? Alif, lam, mim. Nah, ini huruf juga, tapi nggak ada maknanya. Alif maknanya apa? Nggak ada. Lam maknanya nggak ada. Ya. Jadi yang dimaksud dengan kata di sini adalah huruf yang bermakna. Jadi saya ulang. Dalam bahasa Arab, kata disebut kalimah. Dan kata ini ada 3 macam. Ada ismun, kata benda. Ada fi'lun, kata kerja. Ada harfun. Harfun, huruf bermakna. Isim atau kata benda punya ciri. Cirinya apa? Cirinya yang paling mudah dikenali adalah ada alif lam di depan. Ada huruf alif dan lam di depan. Atau ada tanwin di belakang. Tanwin itu an, in, un gitu ya. Domaten, fathaten, kasroten. Itu tanwin disebutnya. Nah, ada juga peserta nggak tahu tanwin apa Ustaz tanwin. Nah, tanwin itu an, in, un gitu. Jadi kalau ada alif lam atau tanwin di belakang, maka dia adalah isim atau kata benda. Jelas sampai sini? Yang kedua fi'lun. Fi'lun itu kata kerja. Kata kerja cirinya apa? Atau fi'il, kata kerja cirinya apa? Ciri pertama adalah dia tidak ada alif lam, tidak ada tanwin. Itu ciri pertama. Jadi nggak ada alif lamnya, nggak ada tanwinnya. Kalau ada alif lam, ada tanwin, pasti bukan fi'il, pasti isim. Ciri kedua adalah dia punya tanda pelaku. Nah, yang tadi kita bahas tuh di bab 1. Dia ada tanda pelaku. Ya. Tanda pelakunya apa? Yang tadi kita bahas tanda pelaku baru 4. Fathah di akhir, waw, alif di akhir, fathah di akhir, ya di depan menunjukkan pelakunya dia. Waw alif di belakang, ya waw nun di akhir menunjukkan pelakunya mereka. Kita baru bahas 4 ya. Nah, ternyata tanda pelaku tidak hanya 4, ada banyak. Ya. Ada tanda pelaku yang di depan. Ada hamzah, nun, ya, dan ta. Ya. Ada huruf yang menunjukkan pelaku di depan. Hamzah, nun, ya, dan ta. Ya. Biasanya supaya mudah menghafalnya, kita gabungkan ini dalam nama perempuan. Anita. Ada nggak yang namanya Anita di sini? Nggak ada. Jadi hamzah, nun, ya, dan ta. Ada hamzah di depan, ada nun di depan, ada ya di depan, ada ta di depan, maka itu adalah fi'il. Dan dia adalah tanda pelaku. Ya. Kemudian ada yang tanda pelakunya di belakang. Tanda pelakunya di belakang yang tadi sudah kita pelajari, fathah di akhir atau di belakang. Waw alif di belakang. Ta di belakang. Tum di belakang. Tu di belakang. Na di belakang. Nah, ini menunjukkan bahwa dia adalah fi'il. Ya. Kalau a di depan, ini menunjukkan pelakunya saya. A itu aku. Kalau nun,
pelakunya kami. Kalau ya di depan, tadi pelakunya siapa? Dia. Kalau tak di depan, pelakunya kamu atau dia perempuan. Ya, ini tanda pelakunya. Kalau fathah di akhir, tadi pelakunya siapa? Dia. Waw alif, pelakunya siapa? Mereka. Tak di belakang, pelakunya siapa? Kamu. Tum, pelakunya siapa? Kalian. Tu, pelakunya siapa? Saya. Na, pelakunya siapa? Kami. Banyak Ustadz. Belum hafal, nggak apa-apa. Kalau belum hafal nggak apa-apa, tenang aja. Yang penting kita tahu bahwa fiil itu cirinya tidak pakai alif lam, tidak pakai tanwin, dan ada tanda pelakunya. Tanda pelakunya di depan Anita tadi. Kemudian yang ketiga huruf, harf. Harf ini huruf bermakna. Dia nggak ada alif lam, nggak ada tanwin, dan dia biasanya bersambung dengan kata lain. Dia nggak ada ciri isim, nggak ada alif lam, nggak ada tanwin, dan juga nggak ada ciri fiil, nggak ada tanda pelaku. Dan dia biasanya hanya terdiri dari 1, 2, atau 3 huruf. Dan dia nggak banyak. Insya Allah bisa kita hafalkan harf itu. Baik. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada silakan dibuka mikrofonnya. Kita baca sama-sama. Saya ulangi ucapan saya. Kata dalam bahasa Arab. Kata dalam bahasa Arab. Disebut kalimah. Disebut kalimah. Kalimah ada 3 macam. Kalimah ada 3 kata. Ya, kalimah ada 3 macam ya. Yang pertama isim. Yang pertama isim Atau kata benda. atau kata benda. Cirinya ada alif lam di depan atau tanwin di belakang. Cirinya ada alif lam atau tanwin di belakang. Yang kedua fi'il. Yang kedua fi'il Atau kata kerja. atau kata kerja. Cirinya tidak ada alif lam atau tanwin. Cirinya tidak ada alif lam atau tanwin. Dan memiliki tanda pelaku. Memiliki tanda pelaku. Yang ketiga harf. Yang ketiga harf Atau huruf bermakna. atau huruf bermakna. Cirinya tidak memiliki tanda isim dan tidak memiliki tanda fi'il. Cirinya tidak memiliki tanda isim dan tidak memiliki tanda fi'il. Barakallahu fiik. Ada yang mau nanya? Kalau ada yang mau nanya silakan dibuka mikrofonnya, angkat tangan dulu. Bu Ane silakan. Kalau harf ini sama kalau di Indonesia itu seperti huruf sambung ya, apa namanya pelengkap ya, kayak misalnya untuk, bagi. Betul. Nah, apakah sama seperti itu? Sama. Oh, ya. Sama. Pasti. Walaupun nggak sama persis ya, tapi mirip-mirip lah. Baik. Barakallahu fiik. Bu Revinda ada pertanyaan? Bu Revinda ada pertanyaan? Nggak ada. Ya. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada kita lanjut latihan. Ya, saya mau mulai dari yang bawah sekarang. Tadi abjad dari A. Sekarang saya mulai dari WWXYZ. Z nggak ada ya, berarti dari Y. Bu Yuli NST. Yuli Nasution seperti ini. Nah, Ustaz. Silakan. Yang warna merah ini isim, fiil, atau harf? Nomor 1. Isim. Alhamdu. Isim, fiil, harf. Isim, Ustaz. Isim. Al-alamin. Isim, fiil, harf. Isim. Isim. Baik. Barakallahu fiik. Terima kasih Bu Yuli. Berikutnya kita minta Bu Yasmin. Nomor 2. Siratal ladzina an'amta. An'amta isim, fiil, harf. Fi'il. Fi'il ya. Ada tanda pelaku apa? Ada tak. Belakang. Tak di akhir menunjukkan pelakunya kamu, engkau. Kamu. Nah, kemudian yang warna merah berikutnya ala. Ala isim, fi'il, harf. 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 Ala artinya apa? Ya, Atas. Atas atau bagi. Baik. Barakallahu fiik. Berikutnya Bu Wening. Wening atau Wening? Bu Wening. Wening atau Wening ya? Silakan Bu Wening dibuka mikrofonnya.
Kalau masuk Zoom harus siap interaktif ya. Nah, silakan. Iya. Baik. Nomor 3, yu'minuna isim fi'il huruf. Yu'minuna mereka beriman. Kalau isim ada alif lam, ada tanwin kan? Ini ada alif lam, ada tanwin nggak? Enggak. Nggak ada. Berarti apa nih? Fi'il atau huruf? Fi'il. Fi'il, betul. Ada ya di depan, waw nun di belakang. Ya depan, waw nun di belakang menunjukkan pelakunya siapa? Mereka beriman. Mereka, betul mereka. Kemudian al-ghaibi. Al-ghaibi isim fi'il huruf. Isim. Isim, ada alif lam di depannya. Yukimuna isim fi'il huruf. Fi'il. Fi'il juga. As-salata isim fi'il huruf. Isim. Isim. Ibu panggilannya wening atau wening? Wening. Oh, wening ya. Wening. Masya Allah. Barakallahu fiik. Berikutnya Bu Sri Wahyuni. Nomor 4. Nomor 4 Ustaz. Wabil akhirati hum yukinun. Wa harf Harf. Al akhirati. isim Isim. Yukinuna. fi'il. Baik, Masya Allah. Barakallahu fiik. Berikutnya Bu Siti Ngaisah Bintan. Nomor 5. Bu Siti Ngaisah. Bu Siti Ngaisah dibuka mikrofonnya. Kameranya ditutup aja, Bu. Kameranya tutup, videonya tutup, tapi mikrofonnya buka. Inna, Bu. Inna isim fi'il huruf, Bu. Mikrofonnya buka, Bu. Sip. Inna isim fi'il huruf, Bu. Dimatiin lagi. Mikrofonnya nyalain lagi, Bu. Isim. Inna isim fi'il huruf. Fi'il. Bukan, Bu. Kalau fi'il mah ada tanda pelaku ya. Isim, Pak. Isim. Huruf, Bu. Terdiri cuma 2 kata, 2 huruf ya. Inna itu huruf. Kafaru isim fi'il huruf, Bu. Isim. Alah, Bu, kalau isim ada alif lam atau tanwin. Ini ada alif lam atau tanwin enggak? Apa Ustaz? Ini lagi pada ngumpul jadi nggak konsentrasi Ustaz. Ibu tadi nyimak enggak? Apa Pak Ustaz? Ibu tadi menyimak enggak? Jadinya apa? Kurang konsentrasi, ini lagi ramai kan. Baik, barakallahu fiik. Kita minta Bu Riana, silakan. Kafaru, Bu Riana. Bu Riana siap? Kafaru fi'il. Fi'il ya. Tanda pelakunya apa? Ada ini dia apa? Waw alif. Ya. Waw alif menunjukkan pelakunya siapa? Dia. Mereka dong. Mereka. Waw alif mereka. Oh iya, mereka. Sawaun isim fi'il huruf. Sawaun isim. Ya, ada apa cirinya? Ada waw ya. Ciri isim itu alif lam atau tanwin? Alif lam. Ada apa? Ya, Nggak ada alif alif lam. lam. Nggak ada alif lam. Ada tanwinnya. Tanwin, betul. Un ini tanwin ya, domaten. Ini isim ya. Isim. Baik, barakallahu fiik. Baik ya, ibu-ibu sekalian. Kita cukupkan dulu pelajaran kita malam hari ini. PR pertemuan kali ini adalah nomor 6 sampai nomor 10. Ya. Nomor 6 ada kata andarta. Yang warna merah aja nih. Andarta ini isim, fi'il atau huruf. Kemudian am. Kemudian lam. Kemudian tunzir. Kemudian yu'minuna. Berarti nomor 6 ini ada berapa kata yang ditanya? Ada 5. Andarta, am, lam, tunzir, yu'minuna. Ya. Ini isim, fi'il, huruf. Andarta, am, lam, tunzir, dan yu'minun. Kemudian nomor 7 ada khotama. Ada Allahu. Ada ala. Ada 3 kata ya. Ini isim, fi'il, huruf. Jadi nanti PR-nya ditulis di buku. Ya, ditulis katanya andarta.
Tulis katanya, kemudian tulis ini apa? Misalnya isim Ustadz. Kemudian am ini harf Ustadz. Nah, misalnya begitu ya. Tulis di buku ya. Khusus angkatan ini nggak boleh coret-coret di kitabnya deh. Tulis di buku aja. Lebih. Kalau mau diketik juga boleh sih. Diketik di komputer gitu. Pakai Microsoft Word juga boleh ya. Tulis di buku ya. Karena menulis itu insya Allah menguatkan hafalan. Jadi kalau kita nulis, nanti sambil kita ingat itu makna dari kata tersebut ya. Jadi tulis di buku, di kertas, kemudian difoto, kemudian dikirim ke WhatsApp pengumpulan tugas. Ya. Dikirim ke WhatsApp pengumpulan tugas minimal sehari sebelum kelas kita dimulai. Jadi kelas kita hari Selasa, jadi deadline-nya hari Ahad. Hari Ahad tugasnya sudah dikumpulkan paling lambat. Lebih cepat, lebih bagus. Ya. Nomor 7 tadi ada 3 kata. Nomor 8 ada 2 kata. Enggak maaf, 1 ya, kayak yang warna merah 1 ya. Disyawatun aja. Nomor 9 ada la, azabun, dan azimun. Ada 3 kata. Nomor 10 ada ma, yakhda'una, illa, dan yash'urun. Ada 4 kata. Nah, ini silahkan nanti ditulis kata-kata yang warna merah ini. Kemudian diberi keterangan. Apakah dia isim, fi'il, atau harf. Baik. Ada pertanyaan? Bu Sri Wahyuni mau tanya apa? Tanya Ustadz, kita ada absen nggak? Nggak ada. Nggak ada ya? Ada. Ya, terima kasih. Tapi ada absen di awal ya. Jadi di grup. Jadi nanti saya cek yang bisa hadir berapa orang. Kalau yang bisa hadir kurang dari 50%, maka kita nggak ada Zoom. Ya, kita nggak ada Zoom. Nanti belajar lewat rekaman. Jadi diharapkan yang hadir lebih dari 50% peserta terdaftar. Itu ya. Baik. Bu Dewi ada pertanyaan? Jumlah peserta Yang Anita itu Ustadz, kan kalau A itu aku, nak kami, ya sama taknya apa Ustadz? Ya itu dia. Ta itu kamu. Tapi untuk saat ini nggak perlu tahu dulu sih nggak apa-apa. Yang penting tahu itu tanda pelaku. Nanti dibahas lagi sih di bab berikutnya tuh bab 5, bab 7 ya. Lebih detail mengenai makna tanda pelaku. Begitu Bu Dewi. Tadi Bu Dewi bukan yang nanya. Iya Ustadz, udah Baik. paham. Ya. Ya. Ada lagi pertanyaan yang lain? Silakan. Dibuka mikrofonnya, raise hand dulu. Ada yang mau nanya? Kalau nggak ada, kita cukupkan. Jadi mohon dikerjakan PR-nya. Kalau 3 kali nggak kerjakan PR, dikeluarkan dari grup. Ya. Jadi boleh masuk lagi nggak? Boleh. Kalau udah ngerjain PR gitu. Jadi nanti dimasukkan ke grup kalau sudah ngerjakan PR. Selain PR, yang wajib juga adalah kuis. Nanti ada kuis. Ada kuis terkait dengan buku metode Al-Huda dan ada juga kuis terkait dengan kosakata Al-Quran. Jadi tolong dikerjakan kuisnya. Nanti di akhir pelajaran kita ada sertifikat yang dibagikan. Sertifikat itu diberikan, ya, penilaiannya dari kuis. Ya. Penilaiannya dari kuis. Sehingga kuis ini wajib untuk dikerjakan. Begitu ya. Baik. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita tutup? Nggak ada? Kalau nggak ada kita cukupkan. Mudah-mudahan bermanfaat pertemuan kita malam hari ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan pada kita istiqomah. Ya, keteguhan untuk belajar sampai selesai. Dipermudah ya niat baik kita untuk mendekat kepada Al-Quran. Kita tutup sama-sama dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta alhamdulillahirabbil alamin. Jazakunallahu khairan bi hudurikunna wa ihtimamikunna wal afu minkunna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Jazakallahu khairan, Ustaz.